Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa diberikan kesehatan, juga kesempatan untuk melakukan atau mengikuti kegiatan SUM pada hari ini, Jumat 2 Agustus 2024, yaitu Bincang Kurikulum Merdeka. Materinya nanti itu tentang pembuatan modul ajar bahasa Indonesia yang nantinya akan dibawakan oleh Bapak Abdul Talib SPD MPD. Tidak lupa pula kita kirimkan sholawat kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan kita atau yang telah berjuang untuk umatnya seluruh Islam. Baik, teman-teman atau Bapak Ibu, selanjutnya sebelum kita memulai acara yang berikutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Muncul nih, Bu. Ya. Ya, selanjutnya yaitu pembacaan atau sambutan Ketua MGMP, yaitu Ririn Subadri SPD MPD. Dengan ini disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kakakku semua, teman-teman MGMP Bahasa Indonesia yang sempat hadir. Alhamdulillah syahiyana ba'da mamatil nusyur, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita dipertemukan di ruangan virtual untuk melaksanakan kegiatan webinar pembuatan modul ajar yang sebagai kewajiban kita semua sebagai guru. Tidak lupa juga mengirimkan salam serta salawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan arahan luar biasa untuk kita semua, telah memberikan petunjuk untuk kita semua, sehingga arahan-arahan dan petunjuk itulah nanti yang insya Allah akan membawa kembali kita berkumpul seperti ini nanti insya Allah di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi saya minta maaf ini karena saya harus mobile untuk membuka kegiatan ini karena terlalu padat aktivitas duniawi ini. Ya, semoga akhirat juga jangan dilupakan.
Jadi kegiatan ini Bapak Ibu, saya senang sekali karena melihat antusiasme Bapak Ibu ini banyak yang bergabung, dan saya berharap sekali sebenarnya kalau ada pertemuan-pertemuan offline juga di tempat-tempat yang kita bisa berkumpul, saya harap teman-teman sebanyak ini bisa hadir. Ya, tanpa tanpa mengharapkan sesuatu hal, mungkin kalau misalnya oh saya mau ikut deh karena ada sertifikat, istilahnya tanpa mengharapkan itu, karena MGMP ini adalah komunitas kita semua, bukan komunitas personal. Jadi saya harap Bapak Ibu antusias seperti ini tetap harus digaungkan untuk kita semua, dan untuk teman-teman kita yang masih belum aktif di sekolah atak misalnya, masih ada guru bahasa Indonesia yang belum masuk di komunitas ini, tolong disampaikan bahwa ada komunitas MGMP yang insya Allah menjadi wadah untuk kita bertukar pikiran, menjadi wadah untuk kita saling membantu dalam melaksanakan tugas kita sebagai guru. Ya, karena di sini sudah ada yang guru profesional, sudah ada guru penggerak, kita lengkap sekali di sini di MGMP Bahasa Indonesia. Bahkan masih ada yang belum lulus P3K, sudah ada yang ASC, yang sudah ada M3K. Jadi kita ini semua banyak hal di sini yang bisa kita istilahnya bisa kita tukar pikiran untuk mengembangkan pribadi kita, untuk pengembangan diri menjadi guru yang diidamkan sekolah, yang diidamkan murid-murid kita. Yang insya Allah semua itu bermuara kepada pahala yang akan kita kumpulkan, dan pahalanya itu nanti akan kita nikmati di akhirat nanti. Muaranya akan ke sana Bapak Ibu. Jadi apapun aktivitas kita, muaranya itu semua dijadikan ibadah. Karena kita berharap bukan hanya sekadar berharap pengakuan di dunia, tapi kita berharap juga pengakuan di akhirat. Terlalu lama Kak berceramah. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar malam ini saya buka secara resmi. Terima kasih. Silakan berwebinar Bapak Ibu. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ketua atas sambutannya tadi, sekaligus membuka secara resmi acara pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu foto bersama. Ini saya lihat ini ada 33 peserta. Oke, ready kamera, karena kita akan foto bersama. Yang pakai laptop supaya kelihatan semua teman-teman. Ibu, Pak, saya izin mematikan kamera Bu untuk foto bersama. Tidak memungkinkan, Ki. Oh ya, enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Ya. Ya. Bu Hikmah senyum. Tabe, Bu Farida siapa? Ibu Farida yang foto Ibu di? Ibu Filda juga bisa, saya juga, supaya nanti ada arsipnya semua. Saya pakai Ya, paket. slide 1 dulu. Ya, slide 1. Siap. 1, 2. Ya. Slide 2. Siap. Ada Ibu Kasma, Ibu Nur Laila. 1, 2. Ya. Sudah selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Pak. Setelah foto bersama selesai, maka kita lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu presentasi materi dari Bapak Abdul Talib SPD MT. Pak Talib sudah gabung, Ibu? Iya, sudah. Oh ya, Alhamdulillah. Selamat datang Bapak. Terlihat di mukaku. Mana pada kuliah, Ki? Yang ada di sini Ibu Hikmah, Ibu Yuli, Ibu Kasma, Jeng-jeng. Iya kah? Iya. Jadi harus bagaimana ini? Bagaimana Ibu Faridah? Apa mukanya Bapak kelihatan Ibu? Di slide berapa ya? Tadi saya lihat ada. Ada. Oh, ada di slide 1. Ada. Iya. Terlihat Pak, terlihat jelas.
Silakan. Oke, terima kasih, Pak. Gimana muka Silakan, saya? Bapak. Saya sudah jadikan co-host Bapak, jadi Bapak bisa share screen. Oh iya, Iya. Terima silakan, Pak. kasih. Terdengar suara saya ya, Bu, Bapak? Terdengar jelas, Pak. Sangat siap. Iya. Ya, maaf, kesehatan agak terganggu sedikit ya. Banyak-banyak. Oke, Bapak Ibu, pada kesempatan malam ini, izinkan saya mempresentasikan materi tentang modul ajar. Maaf Pak, belum di slideshow. Kalau bisa di slideshow dulu. Sudah ya? Belum Ah. terlihat? Terlihat cuma belum ini, belum slideshow. Ada itu yang tampilannya lebar. Ya, sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah. Iya. Ya. Oke, baik. Nah, baik Ibu-ibu, di kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan tentang penyusunan modul ajar pada malam ini. Walaupun di jadwal itu pukul 19, cuma ada beberapa hal sehingga ini molor sekitar 1 jam. Pak Ririnnya sebentar dalam perjalanan dan saya juga baru sampai juga di rumah. Baik. Jadi saya ini hanya memperlihatkan dulu sejenak. Ini adalah sebuah gambar ya. Ada alat membajak sawah, ada yang tradisional menggunakan sapi, ada yang sudah menggunakan mesin, baik itu pembajakan ataupun sudah memanen padi. Nah, ini artinya bahwa bagaimanapun modelnya suatu pembelajaran, tentunya tujuannya sama. Tergantung bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan, dan meramu modul ajar tersebut. Apabila kita telah meramu, membuat berbagai macam cara dan metodenya, tentunya kita akan membajak dan hasilnya akan berbeda-beda. Ya, tergantung bagaimana kita membuat tujuan daripada apa yang akan kita lakukan. Misalnya ada sawah yang kering, ada barangkali tumbuh tapi tidak sesuai, dan ada yang sangat subur. Nah, ini adalah pelajaran-pelajaran yang mesti kita pelajari, bahwa bagaimanapun pedoman, bagaimanapun apa yang akan kita lakukan, tentunya Hilang suaranya, Pak. ya. Kenapa, Bu? Tadi hilang suaranya. Oh, begitu ya? Iya. Iya, kayaknya sinyal ini yang bermasalah ya. Sekarang gimana? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Iya. Oke, Iya, baik. Terima kasih. Nah, adapun dasar dari hukum dari kurikulum Merdeka ini, yang pertama bahwa sesuai dengan Kemendikbudristek tahun 2022 tentang perubahan atas Kemendikbudristek nomor 56 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, maka lahirlah Keputusan Kepala BSKAP nomor 24 tahun 2002 tentang konsentrasi keahlian SMK pada kurikulum Merdeka. AP nomor 33 tahun 2002, capaian pembelajaran dan keputusan Kepala BSKAP nomor 9 tentang dimensi, elemen, dan elemen profil pelajar Pancasila.
Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang perangkat pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, yang akan kita bahas adalah yang pertama berkaitan dengan penyusunan ATP. Nah, ini yang lalu sudah dilaksanakan di SMK 5. Ya. Kemudian yang kedua adalah penyusunan asesmen awal. Jadi sebelum membuat perangkat ajar atau modul pembelajaran, maka kita membuat dulu penyusunan asesmen awal. Nah, asesmen awal ini ada dua ya, ada formatif dan non formatif. Jadi bisa kita kerjasama antara barang konselin. Kemudian kita lihat pelajaran. Nah, setelah itu kita akan membuat selanjutnya adalah penyusunan modul. Jadi selanjutnya adalah penyusunan modul. Di sini kita akan berbicara tentang penyusunan modul. Setelah itu kita membuat lagi penyusunan asesmen formatif dan sumatif. Nah, ini barangkali di setiap sekolah telah dilaksanakan asesmen formatif dan non formatif. Nah, walaupun bagaimanapun caranya, setiap sekolah untuk tahun ajaran baru ini, semua sekolah sudah menetapkan bahwa kurikulum yang mereka buat adalah kurikulum merdeka. Nah, berkaitan dengan kurikulum merdeka ini telah sudah diberlakukan ya di setiap sekolah, baik negeri ataupun swasta. Nah, setiap penyusunan ini tentunya harus berpedoman kepada ATP. Jadi ATP yang sudah dibuat yang lalu bersama-sama di SMK 5. Nah, adapun penyusunan ATP ini ada beberapa langkah. Yang pertama, tujuan pembelajaran, yaitu adalah gambaran 3 aspek kompetensi. Nah, ada psikomotor, salah satunya itu adalah 3 aspek kompetensi. Kemudian yang kedua adalah alur tujuan pembelajaran disusun berdasarkan penjabaran CP. Nah, kemarin juga waktu hari Sabtu yang lalu telah dijabarkan bagaimana menjabarkan ATP itu berdasarkan CP, capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran ini itu ditentukan dari pusat. Nah, sekarang ada CP yang terbaru yang diterbitkan oleh kementerian. Nah, ini sudah direvisi kemarin. Ya, Bapak, Ibu-Ibu sudah dapat ya yang terbaru? Ini CP. Kalau saya belum, Pak. Nggak tahu. Sudah Mungkin yang bagus dibagikan. yang dikirim di belum. grup ya, yang dikirim di grup ya. Nanti kalau belum, nanti insya Allah saya kirimkan kembali yang terbaru ya. Iya. Nah, yang terbaru makanya kalau sudah menyusun capaian pembelajaran, selanjutnya adalah alur tujuan pembelajaran. Yang ketiga, disusun berdasarkan tujuan pembelajaran berdasarkan CP untuk 1 fase. Nah, ini 1 fase, misalnya mulai dari SD, fase A, B, C, D. Kalau SMA, SMK itu adalah fase E dengan F. Jadi 2 ya, di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, itu 1 fase setiap pembelajaran. Nah, pembelajaran di sini ada setiap mata pelajaran. Kemudian yang keempat adalah alur tujuan pembelajaran disusun oleh
tim guru pada satu pembelajaran. Maksudnya di sini bahwa setiap guru itu diberikan kebebasan untuk membentuk satu tim yang sesuai dengan mata pelajarannya. Jadi bukan mata pelajaran bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, tetapi bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia. Ini adalah berlakulah yang dimaksud dengan kombel. Kombel mata pelajarannya, ada kombel mata pelajaran, ada kombel sekolah, dan ada kombel antar sekolah. Makanya nanti kita di sini bergabung adalah kombel antar sekolah. Makanya nanti MGMP itu suatu saat akan diubah namanya menjadi kombel antar mata pelajaran. Jadi perlu dipertimbangkan ini untuk para pengurusnya dan Pak Ketua, bagaimana pembentukan kombel antar sekolah ini untuk ke depan. Nah ini misalnya antara satu kelas 1 dengan kelas 1 ya, tidak boleh antara kelas 1 dengan kelas 2, tetapi harus kelas 1 dengan kelas 1, kelas 2 dengan kelas 2, kelas 3 dengan kelas 3. Nah, ini karena beda-beda fasenya. Makanya satu fase, satu tim guru. Misalnya dalam satu sekolah ada 5 Sampai pandai terdengar suaranya. Hilang lagi suaranya, bentuk Pak. ATP. Gimana, tidak jelas ya, Bu? Sekarang sudah ada, Pak. Tadi Hilang sempat suaranya, hilang. Pak. Oh, sempat hilang tadi ya. Iya. Inilah kalau Zoom begini, Bu. Sinyalnya bermasalah. Ya, baik. Jadi setiap sekolah itu membentuk tim ya, Bu, Bapak. Setiap sekolah ada tim mata pelajaran. Tim mata pelajaran, baik misalnya fisika, bahasa Indonesia, yaitu masing-masing ada tim di kelas dan fase yang sama. Tidak boleh fase yang berbeda. Nah, misalnya kemarin saya sudah lihat di grup, siapa yang mengajar di kelas 11, siapa yang mengajar di kelas 10, siapa yang mengajar di kelas 12. Itu adalah salah satu tim-tim. Ya. Kemudian yang kelima, dalam penyusunan ATP ini adalah suatu rangkaian tujuan pembelajaran yang sistematis dan logis. Nah, pembuatan ATP harus bersistem, tidak boleh lompat-lompat. Nah, di sini yang dimaksud dengan lompat-lompat di sini adalah setiap fase-fasenya, ya. Misalnya ada fase E sebagai F, itu tidak boleh karena tidak nyambung. Kemudian harus logis. Selanjutnya langkah yang keenam dalam pembuatan tujuan pembelajaran ini adalah merupakan dasar. Jadi tidak boleh membuat suatu modul ajar kalau belum membuat ATP. Jadi harus ATP dulu, baru modul ajar. Baru bisa membuat modul ajar. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, kita lihat. Nah, di sini modul ajar. Bagaimana semuanya modul ajar itu? Jadi modul ajar itu Bapak Ibu tidak ada aturan yang mengikat untuk mengembangkan modul ajar. Yang penting di dalam modul ajar itu ada identitasnya, ada tujuan yang ingin dicapai, kemudian ada materinya. Pokoknya ada 3 bagian, ada bagian awal, inti, dan penutup.
siapkan. Nah, tidak ada aturan bahwa harus begini, tidak ada. Makanya ini namanya adalah kurikulum merdeka. Setiap guru diberikan kebebasan untuk berkreativitas. Iya. Selanjutnya berkaitan dengan prinsip penyusunan modul ajar. Nah, di dalam modul ajar tentunya juga mempunyai prinsip-prinsip ya. Yang pertama, bahwa modul ajar itu harus esensial. Ya, yang penting-penting saja, yang mendasar. Baik itu dari pengalaman belajar yang lalu kita ambil, dan akhirnya itu adalah pelajaran yang sesuai. Kalau tidak sesuai, tidak usah. Jadi itu adalah hal-hal yang mendasar di dalam penyusunan modul ajar. Itu adalah kriteria-kriterianya. Maaf, ini saya agak aneh sedikit ya. Karena kesehatan lagi terganggu sudah 1 minggu ini. Tidak apa-apa, Pak. Sehat, Ki. Iya, mulai dari tadi pagi ini persentase. Tadi pagi mulai jam 9, setelah itu lanjut sampai jam 11, jam setengah 2, tadi sampai hampir setengah 4 juga. Nah, ini berkaitan juga dengan modul ajar. Masya Allah. Ya, agak padat hari ini. Oke, baik. Yang kedua adalah modul ajar itu menarik. Menarik di sini tergantung dari Bapak Ibu. Apanya yang menarik? Apakah yang menarik itu adalah caranya membuat modul ajar atau penampilannya? Nah, kalau menarik juga kan bagus juga untuk dilihat. Bersemangat untuk belajar. Misalnya tadi kita melihat sawah yang Tidak ada suara, Kang. Mulai kayaknya lagi. juga dengan modul Putus-putus. ajar. Modul ajar tentunya harus ya putus lagi. Iya. Ya. Oke, baik. Modul ajar tentunya harus juga menarik ya. Baik menarik dari penampilannya, menarik juga dari segi isinya. Kemudian modul ajar itu harus bermakna dan menantang. Misalnya apanya bermakna di situ? Misalnya tidak pernah diajarkan oleh orang lain. Misalnya siswa itu senantiasa melakukan praktik. Itu adalah bermakna. Kemudian ada sesuatu yang tidak bisa dilupakan oleh siswa dikala pembelajaran sedang dilakukan di kelas. Namun pembelajaran itu bukan hanya dilakukan di kelas ya, Bapak Ibu. Tetapi pembelajaran itu juga boleh dilakukan di luar kelas. Kemudian selanjutnya adalah menantang. Tergantung dari Bapak Ibu, apanya yang menantang di sini. Misalnya ini tidak pernah dibuat oleh orang lain. Modul ajarnya, maka Bapak Ibu boleh membuat modul-modul ajar. Biasanya kalau saya dulu itu membuat modul ajar cuma 1 lembar. Ya, tapi itu sudah masuk semua, mengcover semua. Itu salah, tidak salah. Yang penting di dalamnya adalah mencapai semua inti-inti dari modul ajar itu. Mulai dari identitas, inti, dan evaluasi. Singkat saya minum dulu sejenak ya Pak, Bapak Ibu, supaya tidak kering sedikit. Ya, silakan Ibu, Bapak, siapa tahu ada yang mau minum. Baik, kita kembali lagi. Yang ketiga,
berkaitan dengan kriteria modul ajar. Nah, ini jadi dikala kita berbicara tentang kriteria, pasti kita berbicara tentang syarat-syarat ya. Nah, semua syarat-syarat harus ada terpenuhi. Yang ketiga, bahwa syarat atau kriteria dari modul ajar adalah relevan. Nah, adakah modul ajar sekarang yang tidak relevan? Ya ada. Dulu kita menggunakan papan tulis. Terlalu relevan. Relevan sekarang adalah dengan menggunakan teknologi. Misalnya handphone, laptop, itu sudah relevan. Jadi relevan sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi. Jadi pembelajaran modul ajar juga harus disesuaikan dengan kondisi di sekolah yang bersangkutan. Baik kondisi siswanya, sekolahnya, guru-gurunya, atau lingkungannya. Jadi misalnya dia membuat tentang modul ajar tentang pegunungan. Di Makassar kan tidak ada pegunungan. Jadi harus disesuaikan dengan situasinya. Kemudian bahwa modul ajar itu kontekstual. Kontekstual di sini disesuaikan juga, sama juga relevan dan kontekstual ya, Bapak Ibu, sama. Kemarin ada dari pusat, kebetulan dia adalah penerbit buku Indonesia, itu ketemu langsung dengan saya. Dia ingin mereview kembali bukunya tentang buku kurikulum merdeka. Jadi ini ada bukunya, bisa Bapak Ibu nanti cari-cari. Nah, itu bisa dicari di internet, itu dipakai oleh seluruh sekolah penggerak. Nah, semua sekolah penggerak menggunakan buku tersebut, yaitu bisa kita cari di internet SIBI, SIBI, SIBI. Jadi ada semua di situ, buku-buku apa saja, baik dalam bentuk video, baik dalam bentuk buku PDF, baik dalam bentuk gambar, ataupun yang sejenisnya. Nah, itu ada di situ, Bu, Bapak. Silakan Bapak Ibu mencari di internet, ada SIBI. Kemudian yang keempat adalah bahwa modul ajar itu harus Hilang lagi suaranya, Pak. modul ajar, karena akan mengalami suatu perubahan-perubahan. Selanjutnya pertimbangan. Selanjutnya adalah pertimbangan dalam menyusun modul ajar. Jadi ada beberapa pertimbangan. Tidak langsung membuat modul ajar jadi asal jadi. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, ada beberapa yang harus diperhatikan dikala seorang guru membuat modul ajar. Yang pertama adalah mempertimbangkan karakter siswa. Nah, karakter siswa di sini tentunya bisa dilihat juga dari mana asalnya, apakah dia orang yang sibuk, itu adalah karakter. Kemudian dia suka belajar dengan menggunakan teknologi atau tidak. Selanjutnya adalah jadi ini berkaitan dengan pertimbangan ya, karakter. Kemudian yang kedua adalah tujuan dikembangkan modul ajar. Nah, apa tujuannya dari modul ajar? Apakah hanya untuk memenuhi administrasi saja atau tidak? Atau modul ajar itu dipakai untuk
anak-anak kita, siswa-siswa atau murid di sekolah. Jadi harus ada tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga adalah keunikan siswa. Keunikan siswa di sini yaitu gaya belajar siswanya. Ada gaya siswa itu kalau belajar harus berkelompok. Ada juga individu. Ada juga mereka bisa belajar apabila mendengarkan musik. Nah, itu adalah keunikan-keunikan yang dialami oleh siswa. Apakah kita pertimbangkan semua ini? Ya tentunya harus dipertimbangkan semua Bapak Ibu. Makanya di dalam modul ajar nanti akan ada namanya metode apa yang digunakan di dalam proses pembelajaran. Nah, itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat adalah tingkat kematangan peserta didik. Nah, tingkat kematangan peserta didik, Bapak Ibu. Nah, di sekolah-sekolah, setiap siswa itu berbeda-beda tingkat kematangannya. Ada yang kita jelaskan memahami. Nah, ini adalah tingkat kematangan peserta didik. Makanya di dalam pembuatan modul ajar tidak usah terlalu sulit, bahasanya yang mudah dipahami. Kemudian pemberian materinya kepada siswa-siswa juga itu tidak terlalu menyulitkan bagi mereka karena tingkat kematangan peserta didik. Nah, selanjutnya adalah prosedur penyusunan modul ajar. Nah, ada prosedurnya. Yang pertama adalah kita melihat kondisi kebutuhan siswa. Nah, apa kebutuhannya siswa? Misalnya di setiap kejuruan, misalnya jurusan seni atau jurusan tata boga, kondisi kebutuhan siswanya bagaimana? Harus disesuaikan ya, Bapak Ibu. Misalnya kondisinya di situ adalah untuk ke depan mau menjadi koki. Nah, di dalam proses pembuatan modul ajar tentunya diselipkan juga bagaimana cara membuat masakan. Ya, itu diperkenalkan di sedikit demi sedikit. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi dan menentukan profil pelajar Pancasila. Nah, mengidentifikasi di sini dan menentukan profil pelajar Pancasila misalnya adalah berpikir kritis, disiplin, atau bekerja sama, itu adalah salah satu profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, ini tidak lepas lagi bahwa penyusunan modul itu harus menentukan ATP. Ya, sudah tadi. Kemudian yang keempat adalah merancang pembelajaran. Jadi harus ada rancangan pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah evaluasi. Nah, apakah modul ajar itu dievaluasi? Iya, harus dievaluasi, Bapak Ibu. Seperti yang tadi katakan bahwa modul ajar itu harus modul ajar tersebut. Siapa yang saya pakai ini atau bagaimana? Misalnya tiba-tiba pas ujian atau perbaikan penentuan tujuan pembelajaran, tiba-tiba banyak siswa yang bermasalah capaian tujuan pembelajarannya, maka harus dievaluasi kembali. Nah, pada kesempatan ini kan tidak berlaku lagi yang namanya KKM, ya. KKM tidak ada lagi namanya KKM, tidak ada lagi namanya tinggal kelas. Ini selama adanya kurikulum merdeka.
Nah, selanjutnya berkaitan dengan bahan yang disiapkan dalam pembuatan modul ajar. Yang pertama tentunya adalah dokumen capaian pembelajaran. Nah, sebentar, mudah-mudahan ada kesempatan saya sebentar, saya akan kirim dokumen capaian pembelajaran yang terbaru. Kemudian yang kedua adalah indikator profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga harus modul ajar itu harus sistematika. Tidak boleh misalnya pertama identitas, kedua evaluasi, yang ketiga materi, tidak boleh, harus sistematis. Atau terbalik, misalnya daftar pustaka kemudian glosarium, itu. Jadi harus sistematika. Kemudian yang keempat adalah bahan untuk menyusun modul ajar. Apa bahannya? Bahannya ada CP, ATP, ada TP, ada buku. Yaitu adalah bahan-bahannya. Kemudian ada bahan penyusunan asesmen. Nah, ini apakah dilampirkan juga? Hasilnya yang harus diketahui bagaimana hasilnya dari asesmen. Selanjutnya adalah berkaitan dengan bagian-bagian dari modul ajar. Nah, bagian modul ajar ini dibagi menjadi 3 bagian, Bapak Ibu. Sampai di sini Bapak Ibu sudah paham atau sudah ada yang tidur atau ngantuk ya? Semangat ya, Dikit, Pak. Bapak Ibu. Ya, Masih semangat. 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 Sudah, yang penting ini kan baru 1 kali ini, baru pertama. Oke. Jadi ada kemarin itu saya ini bicara saja ya, karena kemarin ada yang tidak memberitahukan suaminya bahwa sebentar malam ada kegiatan saya sampai jam 10 malam. Sudah ngambeklah suaminya. Gara-gara kenapa? Ini istrinya belajar mulai dari malam sampai jam 11 malam. Dia cerita, aduh bagaimana ini suami saya, Pak. Bilang kenapa? Ngambek gara-gara belajar sampai larut malam. Bilang, ya nikmati saja. Butuh juga penjelasan ya. Oke, baik. Selanjutnya kita berbicara tentang informasi umum. Informasi umum di sini adalah identitas penulis modul. Identitasnya namanya Bapak Ibu. Ya, namanya, kemudian asal sekolahnya, itu adalah identitas penulis modul, tahunnya, dan sebagainya. Kemudian kompetensi awal. Nah, apa kompetensi awal yang ingin dicapai atau capaian awal? Apa yang ingin dicapai dalam modul ajar tersebut? Kemudian yang ketiga adalah profil pelajar Pancasila. Nah, misalnya apa profilnya? Misalnya berdiskusi, bekerja sama, itu adalah profil. Kemudian sarana dan prasarana. Sarana dan prasarananya di sini, misalnya Bapak Ibu menggunakan alatnya apa? Misalnya ada yang menggunakan proyektor, ada yang menggunakan laptop.
Nah, di dalam tidak harus diselipkan. Ya, jadi di dalam pembuatan, saya ulangi, di dalam pembuatan modul ajar harus diselipkan yang namanya teknologi. Ya, walaupun misalnya teknologi menggunakan handphone itu kan teknologi juga. LCD itu kan juga teknologi. Kemudian target peserta didik. Nah, target peserta didik di sini berapa orang? Targetnya, jumlah siswanya berapa? Misalnya dalam satu kelas ada 36 orang atau 25 orang. Itu adalah target peserta didik. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran yang digunakan. Model apa? Misalnya diskusi, atau berkelompok, atau individu, atau apa, atau inquiry, atau sejenisnya, terserah dari Bapak Ibu. Disesuaikan dengan modul ajar. Nah, kan biasanya tiba-tiba mati lampu, ataukah situasi tidak memungkinkan. Apakah modelnya dan sarana dan prasarannya tetap tidak disesuaikan saat itu juga. Jadi namanya modul ajar itu fleksibel, ya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, bisa saja kita buat modul ajar sedemikian rupa, tiba-tiba di dalam proses pembelajaran langsung berubah. Nah, gitu, jadi disesuaikan saja. Yang kedua adalah komponen inti. Nah, sini lahirlah namanya tujuan pembelajaran. Ada asesmen, kemudian ada pemahaman bermakna, kemudian ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini sudah ada di dalam setiap buku, Bapak Ibu. Misalnya apa yang dimaksud dengan puisi. Nah, langsung itu adalah pertanyaan pemantik. Untuk apa itu tujuan dari pertanyaan pemantik? Untuk mengajarkan anak berpikir kritis. Ya, apa kira-kira? Nah, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan pertanyaan pemantik. Jadi berpikir kritis. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Ini sudah masuk ke dalam inti. Kegiatan pembelajaran ada di situ. Bapak Ibu sudah tentukan berapa menit, gitu ya. Sudah ada waktunya berapa menit. Misalnya di SMK itu SMA 1 jam kan 45 menit kali 2. Lima menit memberikan materi-materi, ya cukuplah 15 menit. Selebihnya dilakukan praktik-praktik. Nah, karena siswa itu akan bosan apabila itu terus satu metode. Selanjutnya adalah refleksi peserta didik dan pendidik. Nah, refleksi peserta didik di sini, misalnya kita tanya ke siswa, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Apakah sudah menyenangkan atau tidak? Ataukah apa kesimpulan atau apa yang Anda terima pada pembelajaran hari ini? Jadi tetap harus kita memberikan refleksi kepada peserta didik. Ataukah apakah bentuknya bagaimana? Berupa pertanyaan? Boleh berupa pertanyaan, boleh juga berupa tulisan-tulisan. Selanjutnya adalah yang ketiga, lampiran. Lampiran di sini ada di bagian setelah inti, Bapak Ibu. Setelah kepala sekolah di situ tanda tangan, nah ada lampirannya. Lampiran di sini adalah lampiran kerja peserta didik. Lampiran siswa, misalnya ada soal-soal yang kita buat atau berupa pertanyaan-pertanyaan, nah itu kita juga lampirkan. Kemudian ada pengayaan dan remedial. Pengayaan ini dan remedial ini adalah apabila capaian pembelajaran itu tidak
capai. Nah, itu adalah capaian. Nah, apakah semua siswa harus mencapai apa yang kita berikan? Tidak mestinya, Bapak Ibu. Karena di dalam kurikulum Merdeka di sini tidak semua siswa itu menguasai bahasa Indonesia. Ya, tidak semua siswa menguasai matematika. Sama juga dengan guru-guru. Guru-guru pun juga demikian. Guru-guru tidak semua guru menguasai semua pelajaran. Itu belum profesional, itu baru dasar-dasarnya. Ya, tidak ada guru yang menguasai semua mata pelajaran. Ya, baik. Jadi tidak ada guru yang menguasai semua mata pelajaran. Begitu juga dengan siswa. Jadi siswa jangan dipaksakan, Bapak Ibu. Beda dulu. Kalau dulu ada namanya KKM. Kalau sekarang capaian pembelajaran. Apakah siswa itu mencapai capaian pembelajaran atau tidak? Yang penting kita telah memberikan pengetahuan kepada mereka tentang materi yang telah kita berikan. Kemudian yang ketiga dari lampiran adalah bahan bacaan pendidik dan peserta didik. Bahan bacaan itu banyak, Bapak Ibu. Baik dari surat kabar, kalau dulu surat kabar, kemudian dari Google, internet atau dari buku. Itu adalah bahan-bahan bacaan. Kemudian ada selanjutnya adalah glosarium. Glosarium ini adalah kata-kata. Kemudian dicari artinya. Misalnya modul. Apa yang dimaksud dengan modul? Kita jelaskan di situ, kita jabarkan. Oh, modul adalah ini bla bla bla, misalnya titik-titik. Nah, selanjutnya lampiran yang terakhir adalah daftar pustaka. Apakah harus ada daftar pustaka? Ya, harus ada. Jadi daftar pustaka tetap dibutuhkan. Selanjutnya, setelah dari modul ajar ini, kita akan belajar tentang tips, ya. Tips menyenangkan untuk membuat modul ajar. Yang pertama, adalah kita harus memiliki pola pikir yang positif, bahwa memang seorang guru tentunya harus mempunyai perangkat ajar. Begitu juga dengan tukang kebun, tukang batu, tukang sawah, bajak sawah, mereka itu mempunyai alat, Bapak Ibu. Guru pun juga mempunyai alat. Kalau guru tidak mempunyai alat untuk mengajar, kira-kira apa ya? Ataukah seorang petani tidak mempunyai alat untuk membajak sawah? Positif. Jangan bilang, aduh, buat lagi modul ajar. Ya, memang itulah sebagai seorang guru. Kemudian yang kedua adalah bentuklah kombel pelajaran. Ini memudahkan Bapak Ibu. Jadi kalau di sekolah Anda, Bapak Ibu punya beberapa orang, ya silakan dibentuk kombel mata pelajaran bagi tugas. Ini memudahkan. Oh, kamu tentang materi tentang ini, saya bagian ini. Nah, ini memudahkan. Atau kan sekarang ini adalah MGMP. Ini memudahkan bagi kita untuk bekerja sama. Kemudian yang ketiga adalah tentukan tempat yang kondusif. Nah, misalnya bagaimana kalau kita kerja modul ajar CP ATP di Pantai Losari, silakan Bapak Ibu
apabila itu kondusif. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah jangan menunda pekerjaan. Nah, kalau menunda pekerjaan, akan bertumpuk. Besok tidak selesai pengisian PMM-nya. Besok belum selesai tugas rumahnya. Besok tidak selesai pembuatan ATP-nya. Akhirnya bertumpuk dan bertumpuk terus. Selanjutnya adalah jaringan dan kuota yang memadai. Nah, ini perlu Bapak Ibu. Harus kuotanya memadai, jaringannya juga memadai. Misalnya kuota saya bagus, tapi jaringannya yang tidak memadai. Ya, ada kalanya putus-putus tiba-tiba. Inilah begini, misalnya kita sementara mencari referensi, tiba-tiba internet bermasalah. Kemudian selanjutnya adalah belajar dari pengalaman orang lain. Pengalaman yang terbanyak yang kita dapatkan adalah pengalaman dari orang lain, bukan pengalaman dari kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tentukan waktu yang tepat. Nah, kira-kira kapan? Nah, jangan pada waktu sibuk. Barangkali itu Bapak Ibu yang saya berikan pada kesempatan ini yang saya paparkan tentang modul ajar. Nanti kita lanjutkan selanjutnya dengan contoh teks modul ajar. Ya, terima kasih Bapak atas Ya, materi yang saya sudah serahkan diberi. ke moderator. Selanjutnya itu sesi tanya jawab. Tapi untuk kesempatan ini saya batasi 2 penanya saja, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 21 lewat 15 menit. Kita juga butuh istirahat. Jadi cukup 2 penanya. Ya, betul. Silakan Bapak Ibu, teman-teman. Barangkali ada yang ingin bertanya. Baik Bapak Ibu, jadi semuanya untuk pembuatan modul ajar itu banyak ya, banyak caranya Bapak Ibu. Berbagai macam cara tergantung dari Bapak Ibu lihat. Bisa menggunakan aplikasi-aplikasi ya, Bapak Ibu? Iya, betul Pak. Ada aplikasi banyak yang bisa digunakan di dalam pembuatan Banyak modul. aplikasi. Salah satunya Canva. Iya. Silakan Bapak Ibu. Ya. Canva ini banyak pelatihannya lagi. Iya. Banyak sekali. Bisa kita memanfaatkan berbagai macam aplikasi. Jadi kalau pembuatan modul ajar itu bisa saja kalau kita menggunakan aplikasi dalam waktu 1 jam itu sudah selesai beberapa. Saya memberikan contoh ya Bapak Ibu, saya memberikan contoh. Ini adalah salah satu contoh modul ajar teks prosedur kelas 10 SMK sederajat kelas 10. Di sini mulai dari jadi saya belum tulis identitasnya ya. Jadi ini ada CP, ada TP, ada indikatornya, indikator dari CP, kemudian ada profil pelajar Pancasila, kemudian
Oh, Ibu Tabe, Pak Talib. Target peserta didik, berapa orang, pengaturan siswa, kelompok atau bagaimana, kemudian diskusi. Selanjutnya, di situ ada ketersediaan materi, pengayaan siswa berpencapaian tinggi, kalau iya silakan. Kemudian model pembelajaran menggunakan apa, apakah online atau bukan, tatap muka atau bukan. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran utama. Nah, ini sudah masuk ke dalam inti. Nah, menulis teks prosedur kompleks, mengalih wacanakan, karena ini kita lihat bahwa di dalam kebahasaan itu ada beberapa elemen. Ada menyimak, kemudian ada presentase ya, berbicara dan berpresentase, ada menulis, itu adalah beberapa elemen. Coba Bapak Ibu lihat di PMM. Lengkap itu kalau Bapak Ibu susah-susah mencari CP-CP, ada di PMM Bapak Ibu. Nah, di PMM itu sudah lengkap ya. Kemudian urutan aktivitas pembelajaran, lanjut. Ini sampai ke bawah, ini adalah urutannya. Kemudian refleksi, ini sudah penutup refleksi dia. Setelah itu jenis asesmen, portofolio atau apa, individu. Kemudian ada lembar observasi siswa, ada rubrik penilaian. Jadi ini disediakan lembar inquiry dan sebagainya, teks prosedur. Pak, ini satu materi ini sebanyak 32 halaman itu, Pak Talib. Ini beberapa kali pertemuan Iya, Bapak Ibu. tapi Jadi masuknya satu materi, misalnya teks prosedur. iya, teks prosedur sudah mencakup semua. Iya. Jadi 4 kali pertemuan mungkin. iya, 4 kali pertemuan itu sudah bisa. Jadi sudah beberapa elemen. Nah, di dalam pembuatan modul ajar itu, misalnya kalau saya sih begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membuat tujuan pembelajaran, jangan terlalu banyak tujuan pembelajarannya Bapak Ibu. Nah, nanti kan pakai e-rapor ya. Oh iya. Ya, kalau pakai e-rapor Bapak Ibu itu agak jangan terlalu banyak bagi guru mata pelajaran. Kalau wali kelas tidak masalah. Iya. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, serahkan kepada moderator. Siapa tahu moderator bisa menyimpulkan atau bagaimana. Bapak-bapaknya, ibu-ibunya juga sudah ngantuk kayaknya. Saya Pak. Iya, silakan Ibu. Ada yang mau bertanya, jadi dibatasi. Satu mau saja kasih. Iya. Satu aja. Buka smart. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Pak. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kasima dari SMK Penerapan Makassar, Pak. Yang ingin saya tanyakan, Pak, apakah contoh modul yang Bapak share ini sudah termasuk modul yang berdiferensiasi, Pak? Yang ada diferensiasinya di dalam, karena saya dengar Pak ada beberapa teman yang kemarin ikut guru penggerak, katanya itu modulnya sudah yang berdiferensiasi. Terima kasih banyak Pak. Nah, menurut Ibu Kasma itu berdiferensiasi itu apa? Ya, berdiferensiasi. Bahan ajar yang dirancang khusus Pak, dan disesuaikan untuk beragam gaya belajar dan tingkat pemahaman siswa. Peserta didik. Peserta didik.
Nah, sekarang itu siswa itu terganti namanya menjadi murid ya. Murid. Oh iya, Pak. Murid. Ya, Bukan murid. lagi peserta didik, Pak. Ya, murid lagi sekarang ya. Murid. Oh, murid lagi. Murid. Murid itu semua yang bisa diajar. Jadi Oh, iya. kalau siswa itu hanya tertentu saja, kalau murid itu semua. Ya. Iya. Nah, ini apakah ini masuk ke dalam diferensiasi atau bagaimana? Nah, ini masuk atau tidaknya itu kita lihat dari model pembelajarannya ya. Iya, Pak, iya. Yang mana kita pakai? Karena ada beberapa pertemuan di sini, ya. Nah, ada beberapa pertemuan. Iya, Pak. Iya. Jadi ini misalnya menggunakan modelnya dan sebagainya. Iya, Pak. Iya. Nah, itu saja Ibu Kasmah. Iya, Jadi Pak, iya. tergantung dari kreativitas. Kita lihat juga di sekolah Bapak Ibu. Oh, berarti disesuaikan Pak Di dengan kondisi di sekolah begitu Pak? Iya, disesuaikan. Oh, Bisa iya. saja di sekolah saya kan, kalau di sekolah saya itu kebanyakan laki-laki. Oh iya Pak, iya. Ya, kebanyakan. Nah, kebanyakan laki-laki. Kalau pembelajaran diferensiasi, gimana caranya? Kalau di sebelahnya Sesuaikan. las, Iya. di sebelahnya otomotif. Bagaimana? Nah, Oh, gitu iya. ya, Bapak Ibu. Iya Pak. Nah, ini Terima kasih biasanya banyak kita Pak. arahkan itu, ya, kebanyakan itu cocoknya biasa di yang aman-aman, gitu ya. Aman, iya Pak. Iya. Pak, Betul. bisa tidak Pak sebentar di-share contoh modulnya Pak? Bagus sekali contoh modulnya Pak. Ya. Bisa, Ya, Pak Di. nanti saya serahkan kepada Ibu siapa ya? Ya, saya Ibu share-share. Fildayani Pak. Ibu Farida boleh. Boleh. Ibu Farida, iya Pak. Iya. Ibu Farida juga boleh. Nanti kalau sama saya, Kasma bayar kina. Pak Di. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya Pak. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu Kasma dari SMK 8 mewakili. Itu tadi pertanyaan dari Saudari Kasma. Apakah contoh yang Bapak bagikan termasuk modul yang berdiferensiasi? Saya rasa termasuk karena ini kan modul ajar. Menurut gambaran saya itu dikembalikan ke kita guru bagaimana caranya supaya kita memodifikasi modul ajar kita supaya kayak lebih menarik, semenarik mungkin untuk diterima ke murid. Karena katanya sekarang kita sudah pakai kata murid, bukan lagi peserta didik. Begitu Pak Di. Ya. Jadi murid. Ya, oke. Baik, karena kita batasi satu penanya saja, maka izinkan saya mencoba menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh pemateri tadi. Dari yang pertama, bahwa ada dua asesmen itu. Asesmen yang pertama adalah formatif dan non-formatif. Kemudian, dari penyusunan modul ATP, ada 6 poin. Betul Pak ya? Ada 6 step yang harus dibuat. Yang pertama itu, tujuan pembelajaran atau gambaran ini terdiri dari 3 aspek kompetensi. Dan yang kedua, ada alur pembelajaran disusun berdasarkan CP. Di mana CP ini yang sudah dibuat oleh kementerian yang terbaru. Dan yang ketiga, ada alur tujuan pembelajaran atau TP. Kemudian yang keempat, alur tujuan pembelajaran yang dibuat oleh tim guru dalam satu pelajaran atau bahasa gaulnya adalah kombel. Dan yang kelima, ada ATP, apa ini? Sistematis atau logis. Dan yang terakhir itu step ATP untuk mengembangkan modul ajar. Kemudian yang saya simpulkan juga itu kriteria modul ajar. Kriteria modul ajar itu
ada 4 tahap tadi yang dipaparkan ya. Yang pertama itu ada esensial, yang kedua menarik, bermakna dan menantang, dan yang ketiga itu relevan, dan yang terakhir adalah berkesinambungan. Kemudian lanjut ke yang paling terakhir sekali, lanjut yang menarik menurut saya, di mana kalau kita ingin membuat atau tips membuat modul ajar yang menyenangkan, maka ada 7 tips yang diberikan tadi oleh Bapak. Yang pertama, miliki pola pikir yang positif. Ini sangat mendukung mood kita untuk membuat modul ajar yang semenarik mungkin, karena kita memang sebelum memulai membuat modul ajar, artinya kita mensugesti diri kita yang positif, semangat, bisa, bisa, bisa. Dan yang kedua, ada tentukan tempat yang kondusif. Selain positif, kita juga harus mendukung tempat situasinya. Yang ketiga, jaringan dan kota. Ini juga harus. Yang keempat, bentuk kombel mata pelajaran. Yang kelima, hindari menunda pekerjaan. Ini juga yang biasa terjadi pada kita semua, manusiawi. Selalu menunda-nunda pekerjaan, yang akhirnya menjadi menumpuk. Dan yang keenam itu belajar dari pengalaman orang lain. Jadi kalau misalnya ada di sekitaran kita senior, apalagi guru penggerak, termasuk Bapak tadi Abdul Talib adalah salah satu guru penggerak di SMK berapa Bapak? SMK 3. Iya, SMK 3 betul. Jadi tidak Dan ada yang perbedaan sebenarnya ya. iya, Sama semua. tapi lebih apa berpengalaman kalau misalnya itu yang guru penggerak. Kayak apa di kesannya guru penggerak, berarti wah sudah banyak makan garam. Dan yang terakhir itu Nanti kasinan. hipertensi Pak. Ya, yang terakhir semuanya harus lengkap. Tidak lengkap kalau kita tidak memilih waktu yang tepat, karena waktu juga menentukan. Biar itu pikiran positif, tempatnya yang kondusif, ada juga kombelta. Tapi kalau misalnya mencocokkan waktu antara teman dengan yang lain, kapan mau bekerja, tidak ada, susah juga. Ya, saya rasa begitu Bapak Di kesimpulannya. Ya begitu. Bagaimana Begitu. Bapak Ibu? Ada yang mau ditambahkan, Ibu Farida? Bu Sudah Hikmah? cukup, bagus sekali. Oh iya, alhamdulillah. Sudah tahu Ibu Fatmawati atau siapa yang mau Iya, menambahkan? Atau Bu Ibu Hikmah Farida? mungkin. Sudah cukup ya? Cukup. Oke, baik Bapak, Bapak Ibu, terutama Bapak Talib. Sebelum ditutup kegiatan ini, saya mengingatkan kembali Bapak Di, jangan lupa dikirim Apanya? contoh modul ajarnya Bapak, DP terbaru juga, Pak. titipannya Ibu Esma. DP terbarunya juga, Pak. Iya. Iya. Terbarunya juga ya? Iya. Ya, supaya semakin banyak ilmu yang bermanfaat. Baik, teman-teman sekalian, sebelum pertemuan malam ini kita akhiri, alangkah baiknya saya meminta kesediaan Bapak Abdul Talib untuk memimpin doa agar kegiatan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah kita diberikan kesehatan untuk menjadi guru-guru yang bisa memberikan energi positif kepada peserta didik atau siswa, murid. Dengan ini kepada Bapak saya persilahkan untuk memimpin doa. Silakan Bapak. Ya, terima kasih baik Bapak Ibu, untuk sejenak kita menundukkan hati kita, meminta doa kepada Allah. Ya Maha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada malam hari ini
kami telah melakukan webinar tentang kurikulum merdeka, maka kami memohon kepadamu, berilah ilmumu kepada kami dan berilah pemahaman yang baik kepada kami, agar bermanfaat bagi kami, generasi kami dan generasi masa depan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya tadi dengan dibacakan doa tadi oleh Bapak Abdul Talib, maka berakhir pula meeting Zoom pada hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam. beristirahat.